Yang sebelum dulu, yang sebelum. Yang sebelum dulu. Ada uji Organoleptis yang organoleptis, dilihat apanya? rasa, bau, dan warna. Mm-mm. Rasa, bau, dan warna. Oke. Berarti ingat dirasa ya. Dirasa, diicipin ya. Untuk yang alergi amoksisilin jangan. Yang nggak alergi silakan diicipin. Dan bandingkan dengan produk referen. Ya, dibandingkan dengan produk referen. Terus, eh apalagi? Oke, selain salsa sekarang. Selain organoleptis, apalagi? Apalagi yang sebelum, tadi sudah disebut berapa disebutin. Doliana. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Doliana dengan NIM 23054. Untuk evaluasi sebelum direkonstruksi itu ada pengujian sifat alir dan sudut diam, eh, kandung uji kelembapan, sama distribusi ukuran partikel. Oke. Oke, sifat alir, sudut diam, kelembapan, dan ukuran partikel. Semua sudah pernah dilakukan di Farvis dan Solida ya. Masih ingat ya caranya ya? Nah, Ya, Ibu. yang perlu diingat adalah jumlah serbuknya. Berapa jumlah serbuk yang dibutuhkan? Apakah serbuk Anda nanti cukup atau tidak? Itu yang harus diingat. Kalau kurang ya berarti nggak bisa kita paksakan untuk diuji. Ya, eh yang penting itu sebenarnya ya master content itu penting, uji kelembapan. Cuman saya nggak tahu alatnya sudah bisa apa enggak. Kalau nggak bisa berarti ke biologi ya ininya uji MC-nya. Terus sifat alir yang pakai corong itu ya. Karena memang ini kan sistemnya bentuknya serbuk atau granul ya. Jadi evaluasinya sama dengan evaluasi granulnya tablet ya. Kenapa kok seperti itu? Kenapa perlu dievaluasi, Bu? Karena pembuatannya ini kan versi pabrik. Untuk mengisi botol itu kan pakai mesin, nggak mungkin kita timbang satu persatu. Nah, kalau namanya pakai mesin kan pasti harus dialirkan. Sama seperti kayak mesin cetak tablet. Jadi yang apa granulnya ini juga akan dievaluasi seperti halnya granulnya tablet karena pakai mesin nantinya. Kalau di lab sih besoknya Anda kan nggak pakai mesin langsung aja timbang berapa masukkan ke botol kan gitu ya. Oke, untuk yang evaluasi granul seperti itu. Kemudian yang dalam bentuk suspensi ketika sudah direkonstitusi apa saja? Silakan, Anissa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Satu Sebelumnya persatu dulu ya perkenalkan, dijelaskan ya. nama saya Anissa Zara dengan NIM 23045. Untuk evaluasi setelah rekonstitusi itu ada uji organoleptis juga Ibu. Organoleptis. Oke. Apa aja? Pertama dilihat untuk bau sediaannya, apakah sesuai dengan yang ditambahkan untuk perisanya. Kemudian rasanya juga dicicipi. Lalu untuk tekstur sediaannya dilihat konsistensi dan bentuk sediaannya. Sama bau ya. Baunya jangan Oke. lupa. Oke, selain organoleptis apa lagi? Anissa, selain organoleptis apa lagi? Selain itu ada uji pH Ibu. pH. Oke. pH caranya gimana? Eh, meng- Menggunakan pH meter. Menggunakan apa? Oh, pH caranya? meter Ibu. Caranya? Pertama nanti dibilas dulu elektrodanya dengan Aquades, kemudian dikeringkan. Lalu dikalibrasi dulu pH meternya menggunakan pH standar. Oke. Kemudian elektrodanya dikeringkan dan dituang sedian suspensi amoksisilin ke beker glass. Ya. Elektrodanya nanti dicelupkan lalu dicek pH-nya apakah sudah sesuai dengan
yang kita inginkan. Oke, baik. Oke, cukup Anissa. Selanjutnya yang belum lagi apa untuk evaluasi suspensinya, Kamila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kamila Nur Anastasia dengan NIM 23061. Yang ada uji volume terpindahkan. Volume terpindahkan. Pustakanya apa? Nah, udah lihat belum? Di Farmakope, Ibu. Boleh di share screen? Halaman berapa? Belum nyari. Yang lain silakan siapkan ini, uji volume terpindahkan. Tolong dicarikan di Farmakope lalu di share screen. Sambil nunggu yang uji volume terpindahkan, ada lagi pengujian untuk suspensi apa lagi? Ada uji viskositas, Ibu. Viskositas. Mau pakai alat apa viskositas? Ada uji viskositas, kemudian ada uji waktu rekonstitusi. Enggak. Untuk Uji viskositas, jenis. alatnya pakai alat apa? Sudah itu, Ibu. Untuk uji viskositas, alatnya namanya alat apa? Kamila? Halo? Alatnya Namanya alat apa? namanya Nah, gimana? Sudah praktikum Farvis loh? Brookfield, Ibu. Hah? Nama alatnya? Viskometer. Kan sudah pernah praktikum dulu ya. Oke. Untuk volume terpindahkan sudah ada yang nemu? Silakan share screen yang nemu. Izin share screen. Ya, boleh. Yuk, tak tutup. Ntar ini Muhammad Pratama Putra Widadi ada nggak? Ada, Bu. Kenapa, Bu? Oh, nggak apa-apa. Nggak dengar suaranya dari tadi. Terus Nur Sipa ada? Nur Sipa? Ini pesertanya kok berkurang dari dua-dua. Ada yang Bu. Oh, cowok ya Nur Sipa? Iya, laptopnya mati. Ya. Dela ada, Dela? Ada, Bu. Oke. Nanti yang belum pernah jawab, silakan jawab ya. Oke, sudah ketemu volume terpindahkan. Ada yang mau menjelaskan bagaimana cara menguji volume terpindahkan? Minggu kemarin sudah praktikum di larutan ya, paracetamol. Tentunya udah nyoba. Yang belum pernah menjawab, silakan. Bagaimana caranya? Berapa sampel yang dibutuhkan? Alatnya apa? Yang diamati apa? Siapa? Muhammad Pratama? Atau Dela? Atau Nursipa? Yuk, 3 orang ini yang belum menjawab. Izin menjawab, Ibu. Sebelumnya, Ini siapa yang menjawab? sebelumnya saya Dela Puspitasari dengan NIM Oh, Dela. 23118. Untuk uji volume terpindahkan sendiri yaitu membandingkan volume awal sediaan dengan volume akhir sediaan yang dipindahkan di wadah asli dengan volume rata-rata
cairan yang diperoleh dari 10 wadah tidak kurang dari 100% dari volume masing-masing wadah dari 10 wadah terletak dalam rentang Wes, stop, stop, 9. stop. Stop dulu. Ya, Kalau Bu. Anda baca gitu nanti Anda pusing. Ya. Sekarang gini, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Berapa botol? 10, Ibu. Benar, 10. Iya. Total sampel yang dibutuhkan berapa? 10 benar? Coba geser-geser ke samping atas. Bawah lagi, ke bawah lagi. Ah, salah. Ya, bukan 10. Ayo berapa? Kemarin kan sudah yang larutan. Berapa? Di persiapan uji dibaca. Berapa? Untuk menentukan volume terpindahkan, pilih pilih tidak kurang dari 30 wadah, Ibu. Nah, jadi yang diuji itu kita siapkan 30. Kita kan enggak menunggu sampel obat jadi yang banyak ya. Anda kan membuat sendiri. Jadi memang pengujiannya hanya apa namanya? Disimulasikan gitu kan. Nah, tapi Anda harus paham berapa sediaan sampel yang harus disiapkan. Ya, lek gak mau coba farmakopenya sendiri kan nggak ngerti Anda nanti. Benar. Makanya saya minta buka baca. Jadi ambil pertama adalah 30. Kemudian yang diuji dulu berapa? Yang diuji selanjutnya berapa? Dari 30 itu diambil berapa? 10, Ibu. 10 ya, ingat-ingat ya. Lek gak pernah baca, nggak akan paham. 30 sampel, jadi satu batch itu kan mungkin 1000 atau berapa gitu ya. Kalau pabrik itu kita ambil 30. Dari 30 itu kita sisihkan 10. Yang 10 itulah yang kita uji. Selanjutnya, cara pengujiannya bagaimana? Di sini, nah prosedur berarti ya. Sebelum prosedur di awal nih, volume yang tertera pada etiket tidak lebih dari 250 ml. Jadi di sini apa namanya? Volumenya yang di bawah 250 ml. Kalau sirup amoksisilin Anda masuk nggak untuk pengujian ini berarti? Masuk ya, per botol kan cuma 60. Paham maksudnya? Kalimat farmakope itu memang agak-agak unik memang ya. Kita harus pelan-pelan bacanya. Jadi pengujian ini adalah untuk yang di bawah 250 ml, termasuk sirup amoksisilin. Nah, kemudian kita ambil 10 wadah ya. Kemudian diapakan? Tuang perlahan-lahan itu ya, dituang ke dalam gelas ukur. Nah, ketentuan gelas ukurnya juga diatur di sini. Gelas ukur tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur. Berarti berapa? Nggak boleh lebih dari berapa gelas ukurnya? Volume yang diukur berapa? Tidak boleh 250 lebih. Ibu. Volume yang diukur Izin, berapa? izin Ya, ya. menjawab Ibu. Mm-mm. 250 Ibu. Wow, kok 250? Bisa ini siapa ini yang menjawab? Saya Nursipa Ibu. Nursipa apa Muhammad Pratama? Nursipa Ibu. Nursipa. Oke, baca baik-baik. Tuang perlahan-lahan isi dari tiap wadah ke dalam gelas ukur yang tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur. Sak botol itu loh isi berapa mili? Amoksisilin Anda. Volumenya berapa mililiter sak botol amoksisilin sirup?
Berapa sih, Pak? Bingung? Anda mau bikin sirup amoksisilin per botolnya berapa mili? 60 Ibu. 60. Berarti yang mau diukur kan 60 mili ya? Nggih, Bu. Nah, gelas ukur yang dipakai ngukur, jadi volume 60 mili itu kan diukur pakai gelas ukur. Nah, gelas ukurnya itu ukurannya tidak boleh lebih dari 2,5 kali yang diukur, yaitu 2,5 kali 60. Berapa 2,5 kalinya 60? 2,5 kali 60 berapa? 150 mililiter ya. Jadi kesimpulannya, Anda gunakan gelas ukur yang ukurannya di bawah 150 mililiter. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena kalau Anda pakai gelas ukur yang lebih besar, nggak valid. Yang diukur kan cuma 60 mili. Berarti pakai yang berapa, Bu? 100 mili boleh. Kalau pakai gelas ukur 50 mililiter boleh nggak? 50 mililiter boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kamila, kenapa nggak boleh, Kamila? Yang 50 mililiter. Kamila, Izin menjawab Ibu. ya, Sipa. Karena botol yang digunakan 60 mili, Ibu. Kalau pakai 50 mili, anunya gelas ukurnya gimana? Jadi kurang, tidak bisa. Ya tumpah, ya toh? Tumpah kan, nggak Iya. cukup. Kita nggak bisa ngukur, nggak valid. Jadi kita harus gunakan yang di atas 60 dan di bawah 150. Gitu loh maksudnya. Itu persyaratan alat ukurnya. Di sini sudah disebutkan. Jadi kalau misalnya volumenya 100 mililiter, botolnya itu 100 mililiter, berarti gelas ukurnya tidak boleh lebih dari 250 mililiter. Seperti itu ya. Oke, setelah itu apa yang dilakukan di sini? Ya sudah diukur aja 10 botol tadi diukur satu persatu. Diukur, namanya diukur berapa volumenya dicatat. Misalnya, oh tadi catatan 59,5. Ada yang 58, mungkin 57. Semua dicatat sampai dapat 10 data. Oke? Setelah dapat 10 data, lalu dihitung rata-rata. Ya, dihitung rata-ratanya. Nah, di sini kita masuk ke syarat keberterimaan nih. Untuk sediaan wadah dosis ganda. Amoksisilin sirup itu termasuk wadah dosis tunggal apa wadah dosis ganda? Ganda ya. Yes, tak jawab dan cepet. Kenapa ganda? Karena minumnya pakai sendok. Kalau Anda gelegek sak botol itu namanya dosis tunggal. Kayak komiks itu kan digelegek tuh sak kemasan komiks. Ya, tapi lek sak botol mbok minum itu dosis tunggal. Karena minumnya pakai sendok beberapa kali namanya dosis ganda. Maka Anda ikut aturan yang ini untuk sediaan wadah dosis ganda. Oke, maka di sini akan memenuhi syarat. Oke, kita geser ke gambar 1. Tolong diturunkan. Ini tadi yang share screen siapa? Azara. Zara, tolong diturunin tulisannya ke gambar 1. Terus. Turun. Nah, ini. Nah, stop. Ini. Agak ke atas sedikit, biar kelihatan VR-nya. Nah, kita masuk ke rumus ini. Jadi tadi sudah dapat data 10 ya. Dapat data 10, data volume. Maka ada VR. VR apa ini tulisannya ya? VR 10 ya. VR 10 adalah volume rata-rata dari 10 sampel yang sudah Anda ukur volumenya tadi. Kalau dia kurang dari 100% VE, VE itu adalah volume yang ada di etiket. Jadi volume yang ada di etiket itu berapa mili? 60 mili. 60. Nah, 10 data tadi itu Anda rata-rata. Kalau kurang dari 60 mili, maka Anda menggok ke kiri nih. Nah, ke sini.
Kalau lebih dari 60 mili atau sama dengan 60 mili, maka Anda ke kanan. Ya, ini kursor saya kelihatan gerak-gerak, enggak ya? Yang share screen ya. Oke, kalau kurang dari 60 maka ke kiri. Kalau 60 ke atas maka ke kanan. Kalau misalnya kurang dari 60 rata-ratanya tadi, jika ada volume dari satu wadah, dari data 10 tadi ada satu wadah yang kurang dari 95% volume etiket, Anda hitung 95% kali 60 ml berapa? Kalau volumenya kurang dari itu, maka tidak memenuhi syarat, berarti gagal uji volume terpindahkannya. Bisa dipahami? Ya, kalau ada satu aja volumenya misalnya 55, itu udah gagal. Kenapa? Karena di bawah 95% kali 60. Paham? Nah, kalau misalnya tidak ada yang kurang dari berapa sih 95% kali 60 berapa ya nilainya? 57, Ibu. Nah, kalau tidak ada yang volumenya kurang dari 57 mili, maka Anda lanjutkan nih ke bawah. Ada A, ada B. Maka Anda nambah 20 botol yang tadi sudah disisihkan tadi. Kan 30 tadi diambil 10. 20 itu didata lagi volumenya, ukur lagi. Sehingga Anda mendapatkan 30 volume botol. Betul? Kemudian masuk ke VR30. Di VR30, jika rata-rata dari 30 botol tadi volumenya adalah kurang dari 60 mili lagi, di 30 data itu rata-ratanya, rata-rata lah ya, kurang dari 60 mili, maka tidak memenuhi syarat gagal walaupun sudah ditambah 20 data. Paham? Kalau lebih dari 60 atau lebih, jika ada satu wadah yang kurang dari 57, maka tidak memenuhi syarat. Ya, kalau rata-ratanya tadi 60, semuanya di bawah 57, maka tidak memenuhi syarat. Kalau tidak lebih dari satu wadah, maaf, satu wadah, jadi hanya boleh ada satu yang di bawah 57 mili. Kalau lebih dari satu wadah, ya gagal. Kalau tidak kurang dari satu wadah di bawah 57 mili, berarti memenuhi syarat. Jadi 2 tingkat ini pengujiannya. Oke? Bisa dipahami? Jadi ngikutin ini, alur ini. Naik lagi sedikit. Naik lagi gambarnya. Zara. Nah, tadi kan misal yang rata-rata 10 tadi tidak kurang dari 60 mili. Volume dari satu wadah atau lebih ada yang kurang dari 57 mili. Maka berlakunya ke sini sama, ke B. Nambah lagi 20 data. Kalau lebih dari satu wadah yang di bawah 57 mili, maka tidak memenuhi syarat. Kemudian di sini, kalau semisal tidak ada wadah yang volumenya kurang dari 57 mili, maka memenuhi syarat. Jadi ini kayak main monopoli gitu, ular tangga ya. Main ular tangga. Kalau nggak ini, maka ini. Kalau nggak ini, maka ini. Bisa dipahami? Nah, ini kan perlu dilatih ini ya. Kita kan nggak mungkin hafal dalam sekali baca. Besok pada saat praktikum, yang diuji itu satu botol saja. Karena kan yang lainnya Anda nanti kan membuat volumenya berapa? Kemarin yang sirup berapa mili? Satu batch-nya? 600 ya? 420 mili, Ibu. Berapa? Berapa? 420 mili. Cukup. Untuk viskositas cukup. Cukup sih, cukup, Ibu. Jadi intinya gini, satu botol dikumpulkan, satu botol untuk uji volume terpindahkan, kemudian untuk viskositas, saya nggak tahu butuhnya berapa, 200 sampai 300 mili gitu ya. Besok mungkin bisa ditanyakan Bu Itus atau Bu Indri. Kalau untuk suspensi itu pengujian viskositasnya butuh berapa mili. Lalu Anda jumlahkan tuh, mungkin 400 atau 500. Nah, itu satu batch-nya. Nah, yang dibuat untuk uji volume terpindahkan satu botol aja. Lalu 9 data yang lainnya bagaimana, Bu? Simulasi, data ngarang. Silakan dikarang.
Anda mau langsung memenuhi syarat atau ingin berbelit-belit tidak memenuhi syarat, boleh silakan. Supaya Anda paham cara mengerjakannya. Kalau perlu sih dibuat tidak memenuhi syarat dulu, sehingga nambah data 20. Ya, sehingga biar bisa sampai akhirnya memenuhi syarat setelah melalui beberapa tahap. Ya, bisa dipahami? Untuk uji volume terpindahkan, yang diukur beneran cuma satu, lainnya pakai data simulasi. Oke? Ada pertanyaan? Terus yang terakhir nanti adalah uji kebocoran wadah. Uji kebocoran wadah nanti samakan dengan yang larutan ya caranya, pakai metilen blue itu ya. Sudah ditulis di metodenya. Di jurnalnya sudah ditulis. Halo. Ya wis, nanti lengkapin ya. Kalau belum ditulis di laporan nanti dilengkapin. Kemudian dituliskan juga semua semua evaluasi yang lainnya, misalnya penetapan kadar amoksisilin, kemudian pengujian daya antimikrobanya seperti yang ada di farmakop itu disalin semua ya, walaupun tidak dilakukan. Nanti yang dilakukan cuma organoleptis, pH, viskositas, waktu rekonstruksi, volume sedimentasi, uji kebocoran wadah sama uji volume terpindahkan. Ya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Belum ada? Kalau belum ada, mungkin bisa kita akhiri ya untuk diskusinya. Jangan lupa nanti pesan saya yang masih perlu ditambahkan, silakan nanti dibenahi langsung di laporannya ya. Permisi, Kalau- Ibu. Ya, gimana? Saya izin Ya, Devina? saya izin untuk itu, Bu. Tanya untuk formulasi kelompok kami, Bu. Ya, Saya izin share screen ya, Bu. ya boleh. Agak cepat sedikit ya. Belum sholat ini soalnya. Kenapa? Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Izin Mm-mm. kelompok kami bertanya terkait dengan formulasi yang sudah kami rancang. Kami menggunakan bahan eksifien berupa manitol Mm-mm. yang fungsinya sebagai Apa pemanis pemanis? Mm. pemanis Mm. Manitolnya cair apa padat? Padatan ya? padatan. Mm. Terus? Nggak apa-apa dicoba aja, tapi nanti mampu menutup nggak gitu kan yang pentingnya. Kan dirasain nanti kan udah cukup menutup pahitnya atau belum. Kalau belum ya mungkin bisa diganti pemanis yang lebih kuat gitu. Terus yang ditanyakan, Untuk konsentrasinya sendiri itu sangat tinggi, Bu. Apakah itu kenapa harus sangat tinggi? Kenapa dibutuhkan karena tinggi? pemanis tambahannya yang selain manitol menggunakan sakaritnya itu konsentrasinya rendah natrium sakarit. Sakarin, kan sudah ada sakarinnya. Ya gini aja, manitol itu kebutuhannya biasanya berapa? Kita jangan pakai yang maksimal dulu. Semakin sedikit bahan yang dibutuhkan tapi sudah tercapai tujuannya kan lebih baik gitu ya, biar nggak beban mahal gitu kan. Kemudian juga hati-hati dengan sifatnya. Apakah manitol jangan-jangan dia mudah apa namanya higroskopis misalnya. Itu kan juga akan ngefek ke serbuk yang apa granul yang akan kita buat gitu kan. Ya. Oh ya, satu lagi ya, tadi itu pembuatannya, metode pembuatannya sebenarnya simpel aja, dicampur aja semuanya. Kemudian menggranulnya itu kita tidak menggunakan bahan pengikat. Jadi cukup pakai etanol aja, jangan pakai air karena kalau pakai air nanti hidrolisis. Pakai etanol sedikit, sekedar cukup basah kemudian diayak.
diayak pakai ayakannya granul. Itu udah akan membentuk granul kan, lalu di oven. Sudah seperti itu aja. Jadi nggak perlu bahan pengikat. Ini nanti kalau pakai bahan pengikat malah nggak bisa terdispersi nanti bahan amoksisilинnya ya. Seperti itu. Gitu, Sipa? Ini yang tanya Sipa. Bingung iki jenenge macam-macam yang tercantum. Iya, baik Ibu. Terima kasih Iya. atas jawaban. Gitu ya, untuk pemanis silakan mau dimodif kombinasi boleh. Yang penting rasa akhirnya oke. Ya. Ada lagi? Yang lain? Cukup ya? Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Izin bertanya terkait segala hal yang perlu diperbaiki itu kami perlu revisi di jurnalnya atau langsung di laporan praktikumnya? Langsung di laporan saja sudah. Oh, nggak Yang siap. penting minggu depan yang mau direvisi terutama terkait formula itu disiapkan ditulis ya. Jadi nggak bingung apa namanya? Ini yang mana yang salah yang mau yang direvisi yang mana, yang lama yang mana nggak bingung gitu. Jadi Anda siapkan revisinya sehingga pada saat membuat itu udah ada formulanya yang baru. Kemudian kalau mau direvisi lagi apa sudah siap ditulis, jangan ditulis di HP, di kertas ya, sehingga nanti kan ini bahan ditunjukkan ke teknisi ya untuk minta bahan kan, H-1 untuk disiapkan ya. Jadi yang mau digunakan apa saja dilaporkan ke teknisinya. Nggak harus dirubah jurnalnya, nanti aja di laporan aja. Laporan tulisan tangan ya. Nanti bisa yang diganti lembar yang direvisi aja. Biar nggak banyak bolak-balik nulis ya. Lembar yang direvisi, satu lembarnya diganti. Ojo dicoret-coret juga ya, lembar yang direvisi. Oke, cukup ya. Iya Bu, siap. Terima Nah, kasih. Oke, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Disiapkan untuk formula yang sudah direvisi. Kemudian eh, dilaporkan ke teknisi ya. Baik, saya rasa kita bisa cukupkan. Terima kasih atas diskusinya ya. Kita tutup. Ya bolehlah foto ya, tapi muka saya nggak kelihatan ini. Sama aja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi yang kedua ya. Oke, saya tutup. Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu.